Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabar hari ini? Saya harap kalian sehat-sehat selalu, tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap berada di rumah, melakukan rutinitas aktivitas seperti biasanya, belajar daring, belajar dari rumah. Insya Allah hari ini kita akan melanjutkan materi kita ya, materi KD 3242 tentang petuah. Kemarin kita sudah belajar KD 3141 tentang pengenalan aksara. Saya harap kalian sudah menguasai pengenalan aksara. Saya harap kalian sudah faham, sudah hafal semua aksara lontara, sehingga kita lebih mudah lagi untuk melanjutkan materi kita ke materi-materi selanjutnya. Hari ini kita akan melanjutkan materi di KD 32 yaitu tentang petuah. Nah, berbicara tentang petuah, saya pikir kalian sudah faham semua apa itu petuah. Karena seringkali orang tua kalian memberikan nasihat kepada kalian, seringkali nenek kalian memberikan petuah kepada kalian, ataukah bahkan kalian sering membaca buku pesan-pesan Torioloe, papasan Torioloe, sering kalian membaca dongeng, kemudian dalam dongeng itu ada bermakna pesan, papasan. Nah, itulah yang dimaksud dengan petuah. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materinya tentang petuah. Tapi sebelumnya kita lihat dulu kompetensi dasar yang akan kita capai. Kompetensi dasar ya, KD. Dalam KD 32 itu kalian akan menganalisis. Jadi kalian akan diajak untuk menganalisa arti dan makna petuah Bugis, baik itu lisan maupun tulisan ya. Itu KD 32-nya. Itu KD 32-nya itu kalian akan menganalisis. Jadi kita akan sama-sama nanti ya, kita akan sama-sama menganalisis arti makna petuah Bugis. Ya. Kemudian yang kedua adalah menginterpretasi relevansi petuah Bugis dengan kenyataan sekarang. Setelah kita menganalisis, itu kita akan menginterpretasi. Maksudnya menginterpretasi yaitu kita melakukannya dalam bentuk real action, dalam bentuk kenyataan. Saya kasih contoh misalkan, orang tua memberikan papasan, ajak mujokka tengawani. Ajak mujokka tengawani. Jangan jalan tengah malam. Itu pesannya orang tua biasanya. Kemudian maknanya itu apa? Dalam KD 42 itu kita akan menginterpretasi relevansi, kita akan melakukannya dalam bentuk kenyataan. Berarti kalau petuahnya jangan jalan tengah malam, otomatis KD 42-nya itu kita melakukannya dalam bentuk kenyataan. Kita jangan keluar malam. Maksudnya apa? Nanti ada apa-apa. Karena pesan Natoriolo itu ajak mujok ke Tanggawani nasabah yaitu biasa. Waktu dulu itu masih banyak binatang-binatang buas pada malam hari seperti babi, harimau. Itu kan dulu orang dilarang keluar malam karena itu ada mara bahaya ya. Itu orang-orang dulu. Jadi kita ambil maknanya. Dan kemudian kita jadikan sebagai panutan hidup. Ini kenapa kita mesti tahu dulu kompetensi dasarnya. Itu dia. Kemudian sekarang kita masuk definisi daripada petuah ya. Petuah ya. Petuah adalah fatwa atau nasihat yang baik dari orang alim atau orang tua. Dalam petuah terdapat dua kata yang sangat berarti, yaitu kata fatwa. Fatwa yang artinya keputusan perkara agama Islam yang diberikan oleh mufti atau alim ulama, majelis ulama, dan nasihat. Ini dua kata yang keduanya. Dan nasihat artinya adalah ajaran atau pelajaran yang baik atau anjuran, petunjuk, peringatan, teguran yang baik dari orang tua yang harus dipakai. Itu petuah.
Jadi ada dua kata yang ada dua makna dalam kata petua ini, yaitu kata fatwa. Yang pertama kata fatwa, kemudian kata nasihat. Ya, jadi fatwa itu merupakan nasihat ya, merupakan nasihat, fatwa atau nasihat. Kemudian sekarang kita lihat definisi daripada papaseng. Kalau bahasa Bugis, orang Bugis bilang papaseng. Kalau orang Makassar itu bilang pepasang. Kemudian kalau orang Toraja itu dia bilang pepasang ya. Kalau orang Makassar dia bilang papasang. Kalau orang Bugis dia papaseng. Kalau orang Toraja dia bilang pepasang. Jadi sama saja. Cuma pengucapannya yang berbeda. Namun artinya sama. Yang berarti pesan yang harus dipegang teguh sebagai amanah, bahkan ia merupakan wasiat yang perlu dipatuhi dan diindahkan. Jadi antara petua dengan papasang itu hampir sama. Cuman kalau dia papasang lebih bermakna. Kenapa? Karena yang perlu dipatuhi dan diindahkan, karena dia merupakan wasiat. Wasiat untuk kita ke depannya. Itu dia papasang. Oke, selanjutnya. Next. Kita lihat contoh. Ya. Jadi saya rasa tidak ada masalah ya. Saya harap anak-anakku sekalian paham semua ya antara petua dengan papasang. Saya ulangi lagi sekali lagi, petua itu dia fatwa. Ya, nasihat baik itu dari orang alim atau orang tua. Kalau itu ada orang alim, misalkan Pak Ustadz, kemudian menyampaikan sesuatu kepada kalian, itu bisa dikatakan petua. Ataukah orang tua atau orang tua memberikan petua kepada kalian, itu memberikan sesuatu wejang-wejang kepada kalian, itu dia petua. Kalau dia papaseng, itu dia. Ataukah kalau petua tadi mau itu orang tua, alim ulama, ataukah dia majelis ulama yang menyampaikan sesuatu kepada kalian, itu bisa dikatakan dengan petua. Nah, kalau dia papaseng, apakah orang tua pi yang sampaikan kepada kita? Apakah alim ulama pi yang sampaikan kepada kita? Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena setiap orang bisa memberikan papaseng. Misalkan kamu sekelas, mungkin ketua kelas memberikan pesan kepada anggota-anggotanya, ajak tuli mu bolos misalkan. Kemudian ataukah wali kelas memberikan pesan kepada anak walinya, ajak lalo mutak keboro nareko mak guru itawe. Jadi seperti itu. Kalau dia papaseng tidak ada pengklasifikasian. Beda kalau petua. Kalau petua itu orang tua, alim ulama. Jadi seperti itu. Kalau papaseng bisa sesama kalian memberikan pesan. Itu dia maknanya. Faham anak-anakku sekalian? Jadi sebenarnya antara petua papaseng sama saja. Cuma ada sedikit perbedaannya. Oke, sekarang kita lanjut ya. Sekarang kita lihat contoh dari petua. Oke. Kita lihat contoh dari petua. Contoh pertama. Ada temakiana temakiapo. Kalau kita lihat arti, kalau kita lihat dari kata per kata, arti dari kata tersebut ada temakiana temakiapo adalah adat tidak beranak ya. Tidak beranak dan tidak bercucu. Itu kalau kita lihat makna arti dari katanya, kata per kata. Namun kalau kita melihat makna dari secara keseluruhan, kata adat temakiana temakiapo artinya adalah adat istiadat itu atau hukum itu tidak memandang bulu. Mau itu anakmu atau mau itu cucumu, mau itu saudaramu, mau itu istrimu, suamimu, keluarga dekatmu, keluarga jauhmu. Yang penting dia ketika dia berbicara tentang hukum itu akan lurus tanpa memandang bulu. Itu maksudnya makna daripada
petua tersebut. Oke, sekarang kita masuk di contoh petua yang kedua, yaitu dek nalabu esoe ritengana bitarae. Nah, jadi tadi sebelumnya kita belajar tentang kade, kita tahu paham bahwasanya kita pertama itu kita tahu menganalisis makna sebuah petua. Kemudian KD42 kita menginterpretasi petua tersebut. Nah, untuk contoh petua yang kedua ini, yang tahu artinya, yang tahu maknanya, silahkan komentar di kolom deskripsi video tersebut. Yang tahu yang benar komentarnya, saya akan berikan poin plus. Mengapa? Karena kita sudah melakukan aktivitas yang bermakna, yaitu menganalisis dengan baik makna daripada petua. Oke, sekarang kita lanjut ya. Saya paham anak-anakku sekalian. Jadi ini contoh petua. Sekarang kita lanjut. Kita lihat contoh papaseng. Contoh papaseng. Papaseng aju maluruemi riala parewa bola. Lagi-lagi dan lagi ketika kita melihat makna, kita lihat arti dari kata tersebut, kita melihat arti dari katanya, kata per kata. Aju, kayu, maluruemi, kayu yang lurus, riala yang diambil, parewa bola yang diambil sebagai tiang rumah, ya, parewa. Artinya dijadikan sebagai bahan rumah, tiang rumah. Aju maluruemi, riala parewa bola. Itu kalau kita lihat dari kata per kata. Namun kalau kita melihat dari makna secara keseluruhan papaseng tersebut, ya, kita lihat makna keseluruhan secara papaseng tersebut, maknanya adalah hanya orang jujurlah yang dijadikan sebagai pemimpin. Hanya orang jujurlah yang dijadikan sebagai pemimpin. Hanya orang jujur, orang baik, tomalampu'e. Nah, itulah yang dijadikan sebagai pemimpin. Itulah maknanya. Kalau kita melihat dari kata-katanya, kata perkataannya, aju kayu, maluruemi, lurus, riala dijadikan sebagai tiang rumah kah atau sebagai penopang rumah kah. Itu kalau kita melihat dari kata per kata. Namun kalau kita maknai secara keseluruhan, hanya orang jujurlah yang dijadikan sebagai penopang hidup, ataukah yang hanya orang jujur dijadikan sebagai pemimpin. Oke, paham anak-anakku sekalian? Saya pikir tidak ada masalah tentang kata petua ini, karena kita sama-sama belajar. Ketika kalian ingin lebih mendalami, ingin lebih paham tentang petua, kalian bisa bertanya sama orang tua kalian. Kalian bisa bertanya sama nenek kalian, karena saya harap orang tua kalian dan nenek kalian itu jauh lebih paham tentang kata-kata petua tersebut. Karena beliau merupakan yang expert dalam bahasa atau sastra, pengenalan sastra daerah Bugis, jauh lebih tahu maknanya secara mendalam tentang Bugis. Karena orang tua itu sudah jauh lebih duluan makan garam ketimbang dengan kami. Jadi ketika kalian masih bingung apa sih petua itu, apa papaseng itu, apa perbedaannya, kalau kalian belum paham, kalian bisa bertanya di kolom komentar di bawah ini, di bawah deskripsi video tersebut, ataukah kalian juga bisa bertanya dengan orang tua kalian. Saya harap orang tua kalian itu jauh lebih paham dan jauh lebih expert, ya, maksudnya jauh lebih banyak dia ketahui tentang petua atau papaseng torioloe, ya. Oke, demikian dulu pelajaran kita hari ini anak-anakku sekalian. Saya harap kalian menyimak dengan baik. Mudah-mudahan hari ini membawa berkah materi kita. Insya Allah hari ini cukup sekian materi dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap berada di rumah. Jangan lupa menggunakan masker ketika hendak keluar dari rumah. Dan yang terpenting adalah jangan lupa berdoa. Akhirul kalam minallahil musta'an wal itiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.